Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Mauren Benaya Immanuel Susanto dengan NIM 205200236. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana, terlebih khususnya tentang kriminologi. Yang pertama adalah apa itu kriminologi? Kriminologi adalah sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan upaya yang mendapat menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Atau, dengan bahasa gampangnya, kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata-kata tersebut dikemukakan oleh seorang antropolog Prancis yang bernama Paul Topinard. Selanjutnya adalah tujuan dari kriminologi. Tujuan secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara konkret adalah yang pertama, bahan masukan pada membuat undang-undang atau pembuatan dan pencabutan undang-undang. Yang kedua, bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses menegakkan hukum dan penjagaan kejahatan non-penal terutama Polri. Yang ketiga, memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang di lembaganya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang keempat, memberi informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi secara melaksanakan fungsi sosial dalam daerah wilayah perusahaan. Yang kelima, memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat umum untuk membentuk pengamanan swarkasta dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, ada dua aspek yang menjadi fokus utama, yaitu ingin mengukur faktor-faktor yang menyebabkan seorang atau sekelompok orang dalam melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi melanjutkannya dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelakuan kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah objek kriminologi. Objek kriminologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perbuatan, pelaku, korban, dan reaksi masyarakat terhadap perlakuan tindak kejahatan tersebut. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang kejahatan. Dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu spiritual. Spiritual dalamnya contohnya termasuk pengaruh setan, kutukan, ilmu hitam, dan lain-lain. Yang kedua adalah natural. Manusia bisa berbuat baik atau buruk, atau mengejar kepentingan diri sendiri untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah sains. Sains ini berhubungan dengan fenomena yang terjadi pada saat melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah white collar crime. Kejahatan kera putih menurut E. Sutherland merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang profesional, kalangan pebisnis, politikus, dan kalangan birokrat. Kejahatan ini lebih bermotif bisnis atau ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, dan juga motif politik yaitu mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaannya. Selanjutnya adalah aliran klasik. Yang pertama, individu dilahirkan dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, individu memiliki hak asasi. Yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut. Yang keempat, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara. Yang kelima, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Yang keenam, hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Yang ketujuh adalah setiap orang dianggap sama di muka hukum. Selanjutnya adalah aliran social defense.
Aliran social defense adalah menghargai nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai objek alat-alat peradilan pidana, melainkan diperlukannya sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya. Yang selanjutnya dan cukup menarik adalah teori Lombroso. Lombroso membuat 13 ciri fisik seseorang yang cenderung melakukan kejahatan. Di antara ciri-ciri fisik tersebut adalah ketidakmetrisan wajah atau kepala, telinga yang lebar seperti telinga kera, bibir yang lebar, dagu yang mundur, hidung yang memelintir, tulang pipi yang menonjol, tangan yang panjang, kerutan kulit yang menonjol, dan jari jemari atau jempol yang besar. Ini istilah kerennya yaitu menilai sebuah cover sebelum membaca sebuah buku. Teori Lombroso selanjutnya adalah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama born criminal, insane criminal, dan criminoloid. Yang pertama adalah born criminal. Born criminal adalah bakat jahat yang ada sejak lahir terdapat pada sepertiga dari jumlah seluruh penjahat. Yang kedua adalah insane criminal, yakni bukanlah penjahat sejak lahir, mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa dan perubahan di dalam otak mereka yang terganggu. Dan terakhir, kriminoloid, yakni golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki ciri-ciri fisik yang khas, tidak memiliki sakit jiwa yang nampak, akan tetapi susunan mental dan emosian sedemikian rupa sehingga dapat keadaan tertentu mereka dapat melakukan perbuatan yang sangat kejam dan jahat. Selanjutnya adalah kriminologi klasik. Kriminologi klasik ini yang pertama dipengaruhi oleh penjelasan natural. Yang kedua, manusia mengetahui apa yang terbaik baginya. Yang ketiga, manusia bertindak rasional. Yang keempat, kejahatan lahir sebagai produk free choice dari individu-individu. Selanjutnya adalah prinsip Beccaria. Pembuat hukum seharusnya mendefinisikan kejahatan dan hukumannya secara jelas. Yang kedua, penghukuman itu tidak adil bila deritanya lebih dari cukup untuk menangkal kejahatan kembali. Yang ketiga, derita penghukuman yang berlebih malah akan meningkatkan kejahatan. Yang keempat, penghukuman seyogyanya cepat dan pasti. Yang kelima, hukum seyogyanya dibuat untuk mencegah kejahatan terjadi kembali. Selanjutnya adalah psikopat. Psikopat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Meski sering digunakan, psikopat bukanlah istilah medis yang tepat untuk menjelaskan kondisi ini, melainkan gangguan kepribadian antisosial. Nah, karena kita sudah tadi mempelajari psikopat, sekarang timbul yaitu psikopatologi. Psikopatologi adalah mengungkapkan bahwa orang-orang yang memenuhi kriteria penyakit psikopat tadi yang di atas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya karena mereka seperti robot yang tidak dapat membuat kalkulasi di dalam otak mereka. Jadi mereka melakukan kejahatan sesuai apa yang mereka inginkan tanpa ada hati nurani. Selanjutnya adalah lembaga kontrol sosial. Lembaga kontrol sosial yang pertama adalah kepolisian. Tentu saja itu menjadi suatu hal yang wajib. Yang kedua adalah lembaga penghukuman. Yang ketiga adalah lembaga kontrol tidak resmi. Selanjutnya adalah gejala umum kejahatan yang terjadi di kota besar. Itu penyebabnya adalah informasi tentang kejahatan tidak bersumber dari pengalaman langsung, tetapi diinformasikan melalui media. Yang kedua, ketika konsentrasi penduduk yang tinggi mengakibatkan bervariasi dan tidak terpolanya sumber terjadi kejahatan, contohnya secara modus, tempus, locus. Yang ketiga, korban atau akibat dari kejahatan, mulai dari kejahatan jalanan sampai dengan kejahatan kekerasan,
dipersepsi semakin menderita atau mengalami perlakuan sadis. Yang terakhir, masyarakat merasa terkurung oleh ketakutannya yang diciptakannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kriminologi dan unsur budaya perkawinan. Indonesia yang terdiri dari berbagai wilayah perkotaan dihuni oleh bermacam-macam suku, pola adat, dan kepercayaan yang dianut oleh penduduknya. Masyarakat pluralistis semacam ini memiliki pola sistem nilai yang berbeda-beda, yang pada gilirannya melahirkan pola berpikir yang menghasilkan tindakan tertentu, antara lain berupa kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan kepada rumah tangga itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya meminta maaf, dan kiranya materi yang saya presentasikan bisa membantu teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.